Ngapain? Tak gua rokok ini. Arahin Sini, sebelah sini, sebelah sini. Mepet ke sini kak, boleh kak? nah, kamelnya di tengah boleh kan? Kamel di tengah. Kamel di tengah. Sini saya dampingin. Oke. Oke, mungkin bisa ceritain Mbak Kamel kedatangannya ke SPKT Polda Metro Jaya, ada apa? Gerangan? Iya, Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Sebenarnya saya juga nggak pengen sih datang ke sini, cuman hari ini tuh ditemanin manajer saya dan tim lawyer. Kita itu konsultasi masalah hukum yang saya alami. Ada beberapa hal sebenarnya, ada saya penipuan di bidang bisnis dan juga kasus pencemaran nama baik saya, penghinaan dari teman-teman artis dan juga ya banyak sih, ada dari netizen, dan semuanya setelah saya menjenguk Vicky itu satu harian sampai hari ini juga masih aja banyak yang nelfon dan menyudutkan lah, yang menurut saya kata-katanya itu tidak baik. Mungkin boleh menggambarkan bagaimana Ya, penghinaannya itu menyerang saya selaku wanita, selaku ibu, terus juga ke anak-anak saya. Jadi bahasanya, ngapain sih ngurusin rumah tangga orang, nanti karma ke anak-anak kamu itu nggak suci banget gitu deh. Jadi banyak hal yang menurut saya perkataan itu tidak pantas gitu, tidak layak lah. Terus kamu banyak hal lah yang kalau diceritain semua mungkin nyakitin hati saya gitu. Itu sih yang menurut saya, karena saya padahal udah jelasin itikat baik saya datang ke rutan itu adalah memang murni menjenguk dan tidak ada apa-apa, tidak ada pansos atau apapun. Saya datang pagi-pagi jam 10, artinya memang niat memang benar-benar tulus. Dan saya juga berkomunikasi sama Vicky-nya, dan dia yang bilang bahwasanya dia ditahan di rutan Salemba, dan saya bilang saya jenguk ya, gak ada wartawan kan gitu. Jadi yang kita memang murni tidak ada pansos. Tapi kalau mereka nganggap saya pansos, nyakitin hati saya, yang berkata menyudutkan, ya saya balik lagi tanya, yang saya yang pansos apa mereka yang pansos gitu loh. Kenapa harus menyakitkan hati saya yang kita udah berteman lama? Kenapa harus telepon dan menyakitin? Itu satu harian, dan itu membuat saya cukup stres ya Mas Didit. Dan Mas Didit selaku manajer saya cerita kan, dan dia juga sedikit kecewa dan sempat mendengar banyak hal lah yang dia dengar, ada bicarakan saya di online, jadi kayak Zoom online atau apa, saya juga nggak paham, atau WhatsApp online saya juga nggak paham, yang ditonton banyak orang, mereka membicarakan saya gitu. Itu menurut saya nggak baik gitu. Dan di kesempatan ini saya konsultasi ke Polda bersama tim lawyer dan manajer, mungkin bagaimana nih kalau hal ini terjadi, ya buat pembelajaran lah buat semuanya gitu. Apakah boleh langsung menghina orang seperti ini gitu sih Mas. Katanya ada beberapa nama seleb yang juga yang menghina Mbak Kamel. Kalau boleh tahu siapakah Yang bakal dilaporin? Saya rasa biar kan kita udah konsultasi di dalam, mungkin nanti pihak lawyer saya juga bisa jelasin. Kalau saya sih udah memberitahukan mereka namanya, jadi saya nggak mungkin ngasih tahu lah di sini Mas, biar mereka ya kan Pak. Pak Pablo, mungkin Bapak bisa jelasin nanti siapa dan bagaimananya kronologisnya itu. Ya, palingan kita jelasin tentang gimana caranya konsultasi kita ini akan jadi nantinya laporan selanjutnya. Jadi bisa dilengkapi dulu bekas-bekas selanjutnya. Karena setelah konsultasi itu ternyata ada bekas-bekas yang harus dilengkapi atau harus dipenuhi. Dari hukum seperti itu. Yang jelas mereka ya artis top lah, yang saya anggap kakak saya gitu, teman saya. Kenapa gitu, apa mereka dapat piala kah, membela ya saya juga bingung, apa saya salah gitu. Itu sih yang saya tanyakan. Mungkin di kesempatan ini yang saya bilang letak salahnya di mana gitu. Saya juga berkonsultasi kan kayak gitu ke polisi begitu, letak salahnya di mana, apakah pantas
mereka menghina seperti itu dan berkata kasar itu sih. Ada berapa kalau boleh tahu jumlahnya aja deh, dan mungkin inisial juga boleh kalau memang mau disebutkan. Clue. Heeh. Iya, saya merasa nggak baik lah karena ini kan lagi berproses ya. Ya maksudnya, masih kita konsultasi ya kan, jadi mungkin nanti aja kayak gitu. Mungkin jumlah ada berapakah? 1, Berapa orang 2, yang 3. Kalau sebut mereka berarti lebih dari 1 nih. Iya, Betul. benar. Yang pasti ya lebih dari 1 kayak gitu. Itu jumlah pastinya mungkin nanti kita tindak lanjuti lagi. Ada artis, ada orang biasa dan netizen juga. Jadi banyak banget yang itu buat saya stres gitu. Membuat saya cukup shock dan cukup tertekan perihal itu gitu. Kata-katanya seperti apa sih Mbak Kamel? Kata-kata yang menyudutkan Mbak? Yang tadi menyerang saya selaku perempuan. Terus apa menyelidik, apa kamu pacarnya sampai bertiga kali loh. Jawab, kamu pacaran apa? Kamu jadi yang kayak gitu, terus menyanggung anak-anak saya, karma nanti ke anak-anak kamu, Kamel katanya. Yang kata-katanya kasar ya, keras ya notasinya. Yang menurut saya kok kayak gini, kok kakak begitu ya? Apa salah saya kok sampai nyangkutkan ke anak-anak saya? Apa salah anak-anak saya? Gitu loh. Apakah seorang Vicky, hina-hinanya Vicky tidak layak untuk dijenguk? Terus dianggap Vicky katanya nggak level sama saya. Saya merasa apakah ada level-levelan kalau kita menjenguk orang? Terus ada yang bilang kamu kan lebih cerdas, ngapain jenguk Vicky? Berarti yang sebenarnya mereka tuh bela, terus saya juga bingung gitu kan. Bukankah harusnya Vicky, maksudnya sehina apa sih orang apakah orang jenguk itu berarti orang bodoh? Mereka menganggap saya cerdas, ya kan? Pertama ngangkat saya, terus saya dihancurkan gitu loh. Jadi kata-katanya tuh kayak bermain-main gitu loh, menyangkutkan ke anak-anak saya. Apa salah anak-anak saya gitu?